Saya Arif Kurniawan dengan NIM 211102040020. Saya Asma Husna dengan NIM 212102040001. Hari ini kami kelompok 5 akan mengadakan podcast ini dengan judul Analisis Kasus Vina Cirebon dalam Teori Kriminologi Lombroso dan Teori NKKPN. Untuk pertama, kita tanya dulu yuk ke Mbak Asmaul, apa sih pengertian dari kriminologi? Kriminologi adalah pengetahuan mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Hal ini mencakup definisi, penyebab, pola, dampak, hingga upaya pencegahan dan penggulakannya. Kriminologi berusaha memahami mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana kejahatan mengaruhi masyarakat, bagaimana sistem peradilan pidana bekerja. Di sini ada 3 kriminologi. 1. Memahami kejahatan, 2. Mencegah kejahatan, 3. Meningkatkan sistem peradilan pidana. Lalu kriminologi ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mempelajari kejahatan, yaitu 1. Pendekatan biologis, 2. Pendekatan psikologis, 3. Pendekatan sosial, 4. Pendekatan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Asma Husna tentang pengertian dari kriminologi. Nah, yang saya tanyakan adalah sekarang ini apa pengertian dari penjahat atau kriminal itu sendiri? Penjahat adalah seorang melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum yang seringkali merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Istilah ini biasanya merujuk pada individu yang sengaja melanggar norma-norma sosial atau hukum untuk mencapai ketentuan pribadi atau tujuan tertentu. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya tanya ke Mbak Jazanya, apa itu kriminologi menurut pendapat ahli? Oke. Jadi aku udah menemukan nih dari 3 ahli ya. Yang pertama itu menurut Edwin H. Sutherland dan Donald L. Creasy, yang mana mereka itu mengatakan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Berarti di sini kan bisa disimpulkan bahwa kriminal atau kriminologi itu adalah salah satu gejala sosial di mana itu dipandang sebagai sesuatu yang perlu dipelajari dan dipahami. Lalu yang kedua adalah dari W.A. Bonner. Dia berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Jadi di sini itu menurut Bonner, kriminologi itu pengertiannya tidak sempit, melainkan luas. Lalu selanjutnya itu dari Paul Mudikdo Mulyono. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Jadi antara Bonner dan Paul Mudikdo ini sepertinya ada keterkaitan ya, di mana Bonner sendiri itu menjelaskan bahwa kriminologi itu adalah menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya. Nah, Paul Mudikdo ini menambahi bahwa kriminologi ini adalah kejahatan yang ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu. Jadi di sini itu kriminologi itu ditunjang oleh berbagai ilmu pengetahuan sehingga cakupannya itu luas seperti itu. Tadi aku kan udah jelasin nih tentang pendapat ahli mengenai apa sih pengertian kriminologi. Sekarang aku mau tanya nih sama Sarah, apa sih ruang lingkup dari kriminologi sendiri? Nah, di dalam ruang lingkup kriminologi itu sendiri, itu kan tadi membahas tentang bagaimana itu kejahatan, kemudian ada sebab akibatnya, kemudian reaksi masyarakat itu seperti apa. Nah, kemudian saya membaca pendapat Walter yang dalam bukunya The Crime Problem yang ditemukan itu ada 10 ruang lingkup kriminologi. Yang pertama itu kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
Nah, yang kedua, kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakatnya. Nah, yang ketiga itu kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat membandingkan dengan yang bukan penjahat. Nah, misal mengenai ras, kebangsaan, kedudukan, ekonomi, dan pekerjaan, jabatan, serta kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan, jasmani. Nah, yang keempat itu kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah tersebut. Misal, apakah di daerah tersebut memang rawan kejahatan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kriminologi itu berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori. Nah, tadi sudah akan membahas ya tentang teori Lombroso dan NKPPN. Nah, kemudian selanjutnya kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebabnya kejahatan yang menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori. Nah, nanti akan dibahas tentang teori Lombroso dan NKKPN. Selanjutnya yaitu kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku. Ada organis crime, ada white collar crime, dan berupa bentuk-bentuk kejahatan modern termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang, dan pembobolan ATM. Kemudian kriminologi juga mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan. Misalnya alkohol, misalnya narkoba, pelacuran, dan gelandangan. Kemudian juga kriminologi mempelajari apakah peraturan undang-undang beserta penegakan hukumnya sudah efektif. Nah, kemudian kriminologi juga mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum. Yang terakhir yaitu kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan. Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan undang-undang, dimulai dari proses pembuatan undang-undang tersebut, kemudian pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Itu saja yang saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup kriminologi Bajeza. Nah, kemudian tadi kan sudah membahas tentang ruang lingkupnya ya. Nah, kemudian sesuai dengan judul podcast kali ini yaitu tentang kasus pembunuhan yang mana saat ini viral, yaitu pembunuhan Vina Cirebon. Nah, kemudian saya tanya ke Mbak Asmaul Husna, apa itu pengertian pembunuhan menurut Mbak Asmaul Husna sendiri? Baik, pembunuhan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang melanggar hukum. Hal ini termasuk berbagai tindakan seperti pembunuhan berencana, lalu pembunuhan biasa, pembunuhan tidak sengaja. Dampak pembunuhan ini kehilangan nyawa, lalu trauma, lalu gangguan sosial. Upaya pencegahan dan penanganan pembunuhan ini yaitu 1. Penegakan hukum, 2. Intervensi dini, 3. Pendidikan, dan 4. Peningkatan layanan kesehatan mental. Baik, saya tadi sudah menjelaskan apa itu pembunuhan. Lalu saya bertanya kepada Mbak Jaza, apa saja dasar hukum tentang pembunuhan itu? Kita di sini sama-sama belajar ya. Pembunuhan sendiri kan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Asmaul tadi adalah merupakan kejahatan terhadap nyawa, yaitu menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Itu dalam KUHP itu pembunuhan itu dibedakan menjadi 2, yaitu pembunuhan biasa, lalu yang kedua adalah pembunuhan dengan berencana. Kalau pembunuhan biasa itu terdapat dalam pasal 338 yang berbunyi seperti ini. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu yang pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan yang
dari KUHP pasal 340 yang bunyinya seperti ini. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi pembeda antara kedua pembunuhan tersebut adalah yang satu tanpa rencana dan yang satu lagi dengan rencana. Seperti itu. Tadi kan aku udah menjelaskan nih tentang dasar hukum pembunuhan sesuai dengan judul podcast kita, yaitu analisis kasus Vina Cirebon. Aku mau tanya nih sama Mas Arif, bagaimana sih kronologi dari kasus Vina tersebut? Nah, kronologinya itu banyak dari sudut pandang, ada dari sudut pandang putusan, ada dari sudut pandang keluarganya Vina, bahkan sampai sekarang itu difilmkan kan. Nah, awal mulanya itu kan Egy itu kan suka sama Vina. Nah, kemudian Vina itu kebetulan sudah ada pasangan. Nah, yang Vina itu tidak suka sama Egy, kemudian hari itu Egy itu membuntuti Vina di dalam filmnya itu seperti itu. Kemudian Vina itu karena rasa tidak suka, risih ya diikuti, dia meludahi. Jadi kayak tidak ada harga dirinya lah. Egy itu merasa tidak ada harga dirinya. Kemudian Egy itu merasa sakit hati, nah ingin balas dendam. Nah, pada waktu tahun 2016 itu kan Egy itu bersama Vina ini sama Egy ini berboncengan keluar. Kemudian ketika jalan Egy ini menemukan Vina sama pasangannya. Nah, kemudian habis itu dibuntutin, dikeroyok. Nah, dikeroyok, setelah itu jatuh pingsan, akhirnya sama geng motornya Egy ini, nah dibawa ke satu tempat, kayaknya di belakang showroom. Kemudian itu dipukuli sama pacarnya itu, sama Vinanya itu, dipukuli, dianiaya. Setelah itu takut ketahuan, itu dibunuh. Namun sebelum dibunuh itu katanya juga diperkosa secara bergantian. Nah, setelah itu dibawa lagi ke daerah jalan jembatan kalau nggak salah. Peristiwa tersebut itu ketika diketahui oleh pihak kepolisian itu seolah-olah terjadi kecelakaan. Namun kemudian hari itu bukan kecelakaan, tapi itu adalah sebuah pembunuhan yang sadis. Begitu. Oke, baik. Mas Ali tadi kan sudah menjelaskan tuh tentang kronologi kasus Vina. Saya kepo nih, menurut Mas Ali, apakah kasus Vina tersebut tuh telah direncanakan sebelumnya oleh para pelaku? Nah, disitulah pihak kepolisian itu menemukan sebuah cetan ya terhadap geng motor itu, bahwa ada rencana untuk penganiayaan dan pelecehan. Kemudian ketika itu takut ketahuan, maka yang namanya Vina sama Egy itu akhirnya dibunuh. Begitu. Oh, seperti itu. Berarti sebelumnya itu memang mereka merencanakan di dalam chat tersebut ya, Mas? Ya. Terus pada eksekusinya karena mereka takut ketahuan, akhirnya mereka membunuh Egy dan Vina tersebut. Ya, betul. Oh, seperti itu. Nah, tadi aku kan sudah jelasin tentang kronologinya kasus pembunuhan Vina Cirebon. Nah, kemudian bagaimana pendapat Asmaul Husna jika pembunuhan tersebut dikaitkan dengan teori Lombroso? Teori Lombroso adalah salah satu teori kriminologi yang dikemukakan oleh Kaiser Lombroso, seorang dokter Italia pada akhir abad ke-19. Lombroso juga dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang kriminologi positif. Lalu teorinya menyatakan bahwa kecenderungan kriminal dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri fisik tertentu yang menurutnya merupakan tanda dari atavisme atau kemunduran ke sifat-sifat manusia purba. Lalu dalam kasus Vina di Cirebon, di mana seorang perempuan diduga melakukan tindak kriminal, teori Lombroso mungkin akan mencoba mengaitkan perilaku kriminal tersebut dengan karakteristik
fisik atau biologi tentang. Namun penting untuk dicatat bahwa teori ini telah banyak dikritik dan dianggap tidak relevan dalam kriminologi modern karena dianggap terlalu deterministik dalam mengakibatkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologi yang mempengaruhi perilaku kriminal. Dalam penjelasan teori Lombroso, satu atavisme, Lombroso mendapatkan bahwa beberapa individu memiliki ciri-ciri fisik yang merupakan kemunduran ke tahap evolusi manusia sebelumnya, seperti pintu, tengkorak, tentu ukuran rahang atau struk tulang wajah dan yang khas orang-orang yang menentukan lebih cenderung melakukan tindak kriminal. Lalu yang kedua, stigmata fisik. Ciri-ciri yang dianggap sebagai tanda kecenderungan kriminal termasuk ukuran kepala yang kecil atau besar, asimetri wajah, telinga yang menonjol, bibir tebal atau bentuk hidung tertentu. 3. Determinisme biologis. Teori ini sangat deterministik karena menyatakan bahwa faktor-faktor biologis adalah penyebab utama perilaku kriminal, mengesampingkan pengaruh lingkungan terhadap pengalaman hidup. Kritik terhadap teori Lombroso ini, determinisme berlebihan, lalu kurangnya bukti empiris, lalu etika dan diskriminasi. Dalam menganalisis kasus Vina di Cirebon melalui lensa teori Lombroso, kita perlu menyadari keterbatasan atau kritik terhadap teori ini, menyimpulkan bahwa kriminal Vina semata-mata disebabkan oleh ciri-ciri fisiknya akan mengakibatkan faktor-faktor penting lainnya seperti latar belakang sosial, lingkungan, keluarga, pendidikan, dan tekanan psikologis yang mungkin dialaminya. Oke, baik. Dari penjelasan Mbak Asmaul tadi nih, dari poin yang terakhir, kita kan Mbak Asmaul tadi kan menjelaskan bahwa ada faktor lingkungan, sosial, atau keluarga ya. Jadi aku pernah baca ya dari komen-komenan netizen bahwa di Cirebon sendiri tuh banyak banget kayak geng-geng motor. Itu mungkin salah satu ya dari yang dijelaskan Mbak Asmaul tadi, faktor lingkungan. Lingkungannya tuh banyak banget geng motor, akhirnya membuat mereka itu melakukan tindakan-tindakan kriminal. Salah satunya adalah pembunuhan tadi. Oke. Masuk akal sih. Baik, Mbak Jaza, saya mau tanya tentang materi sebelumnya tadi. Kalau jika dikaitkan dengan teori LKKPN, bagaimana menurut Mbak Jaza? Oke. Kita pasti sudah tahu kan yang dijelaskan oleh Pak Hilmi tentang teori LKKPN, yaitu N-nya adalah niat, K1 itu berarti kesempatan, K2-nya ini artinya kejahatan, lalu PN sendiri itu artinya adalah pelaksanaan dari niat. Jadi ketika ada sebuah kejahatan atau K2 tadi, harus ada unsur-unsur yang bisa membuat kejahatan itu tercapai. Yang pertama adalah niat. Jelas kita ketika akan melakukan atau mungkin orang yang akan melakukan sebuah kejahatan harus ada niat terlebih dahulu. Tadi kronologi yang sudah dijelaskan oleh Mas Arif kan ada tuh bukti chat ketika pemeriksaan di polisi bahwa ada bukti chat yang menjelaskan tentang rencana untuk menyetubuhi Vina, melecehkan Vina, dan apa sih? Menganiaya. Ya, menganiaya. Oke. Menganiaya Vina dan melecehkan Vina. Itu kan berarti kan sudah ada niat terlebih dahulu dari para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Lalu ketika pelaku tersebut melihat Eki dan Vina berboncengan, wah ada kesempatan nih untuk melakukan niat yang sebelumnya sudah
ketiga yaitu adalah pelaksanaan niat. Pelaksanaan niatnya adalah mereka mengejar Vina dan Eki, lalu mengantuk ya, enggak dong. Lalu pelaksanaan niat di sini adalah mereka itu mengejar Vina dan Eki lalu menghalau mereka, lalu membawa mereka ke hari kosong yang telah Mas Arif ceritakan tadi kan kronologinya. Dan akhirnya ketika mereka melakukan pelecehan terhadap Vina, mereka kan takut tuh. Terus akhirnya mereka melakukan pembunuhan dan disamarkan menjadi kecelakaan lalu lintas. Itu termasuk ke dalam PR, yaitu pelaksanaan niat. Jadi bisa dipahami kan tadi ada niat, ada kesempatan, lalu ada pelaksanaan niat, sehingga ada timbul H2, yaitu kejahatan. Seperti itu. Berarti teori NKKPN ini sangat masuk ya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ini ya? Iya masuk. Soalnya ya teori NKKPN ini juga digunakan polisi untuk mengetahui apa sih niat atau itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi untuk memecahkan suatu kasus seperti itu. Baik, tadi aku kan udah jelasin nih tentang teori NKKPN. Lalu bagaimana sih reaksi masyarakat terhadap kasus ini? Kan viral tuh mau dijadikan film sampai anak tuh, gimana sih reaksi masyarakat terhadap kasus ini? Nah, saya mulai dari film itu ya. Itu kan awalnya itu kan kejadian itu kan 2016 ya. 2016 setelah itu tidak ada kabar, kemudian difilmkan. Nah, kemudian masyarakat ini ingin tahu bagaimana siapa pelaku tersebut, apa itu kejadiannya, sehingga banyak masyarakat ingin mengetahui, ingin membuka lagi kasus tersebut. Nah, akhirnya polisi membuka lagi sampai saat ini. Maka ada kata banyak orang yang mengatakan no viral, no justice, kan begitu kan? Nah, kemudian yang pertama reaksi masyarakat. Yang pertama pasti ada rasa ketakutan ketika seorang anak remaja ya yang berjalan di tengah malam tiba-tiba dikeroyok terus dibunuh. Ini merupakan pelajaran bagi masyarakat agar bisa juga mengawasi anaknya jika keluar malam itu ke daerah mana itu bisa diawasi. Kemudian ini juga merupakan bagian penting dari pihak kepolisian agar juga ketika malam hari atau siang hari sering-sering untuk berpatroli agar apa? Agar masyarakat itu merasa aman dan tentram. Kemungkinan kan ketika ada suatu niat untuk melakukan kejahatan, ketika ada pihak kepolisian itu berpatroli, kemungkinan akan mengkubur niatnya tersebut. Nah, kemudian juga reaksi masyarakat ini sangat berpengaruh ya bagi keadilan sosial. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Karena sampai saat ini yang pertama itu pelaku dari kasus Vina Cirebon itu ada beberapa orang yang belum ditangkap. Nah, netizen ini sangat berpengaruh penting apa itu latar belakangnya, bapaknya itu siapa, sampai dikulik-kuliti oleh netizen ini. Nah, kemudian netizen juga membandingkan bagaimana pelaku awalnya itu, foto pelaku itu awalnya, apakah ada ciri-cirinya. Kemudian juga netizen membandingkan ketika kemarin itu terjadi penangkapan yang Eki Setiawan itu, kemudian kok tidak sama wajahnya, kok ada ciri-ciri fisik lain. Kemudian ada juga pertanyaan dari netizen itu seperti ini: kalau memang pelaku itu seorang kuli bangunan atau ketua geng motor itu seorang kuli bangunan, kenapa sampai 8 tahun itu pihak kepolisian belum menangkapnya? Artinya apa? Artinya ketika itu memang benar seorang kuli bangunan, berarti kerja seorang polisi itu kurang efektif. Itu yang saya sangat prihatin ya terhadap itu. Kemudian kalau memang itu biasanya dari sudut pandang, masa iya seorang geng motor itu ketuanya kuli bangunan? Itu yang saya anukan dari yang saya analisis. Kemudian juga masyarakat ini akhirnya membandingkan, dikuliti apakah pelaku itu seorang anak pejabat atau bukan, kan begitu. Kemudian juga masyarakat itu
menanyakan kenapa, siapa yang ada di balik semua ini, kan begitu kan. Nah, ini merupakan hal penting ya untuk masyarakat mengetahui ketika ada suatu kasus-kasus, karena ini adalah sebuah keadilan bagi masyarakat agar tidak ada siapa itu yang melakukan, entah dari keluarga siapa. Pokok masyarakat ini ingin keadilan yang merata begitu. Jadi bisa disimpulkan ya Mas, reaksi dari masyarakat sendiri itu apalagi setelah filmnya viral itu adalah menuntut keadilan, apalagi dari DPO yang belum ditemukan oleh polisi tadi ya. Itu masyarakat benar-benar menuntut keadilan banget ya. Ya, itu memang menuntut keadilan. Tadi kan sudah disinggung terkait teori yang diusul oleh Mbak Asma Husna. Tadi kan disebutkan kiri-kiri itu seperti apa kejahatannya. Kemudian tadi masyarakat atau netizen itu membandingkan benar tidak pelaku sama yang sekarang ini. Akhirnya, oh ada titik jarinya di telinganya, oh ada takunya, mungkin kan seperti itu. Mungkin akan membandingkan netizen ini merupakan sebuah pengawasan, menurut saya pengawasan untuk menegakkan sebuah keadilan. Berarti di sini netizen itu kayak ikut andil ya Mas dalam menemukan pelaku. Dilihat dari ciri-ciri fisik dan dibandingkan dengan apa yang sudah ada sekarang gitu ya. Ya, betul sekali. Wah, seru banget ya teman-teman. Kita tadi membahas tentang pengertian kriminologi, penjahat, lalu disambungkan dengan teori-teori yang lain yaitu Ambrosio dan teori LKKPN. Baik, kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian, terutama Bapak Helmi Mardiansyah. Ini ada kata-kata nih dari Mas Arif, silakan. Saya ini ada kata-kata mengutip dari kata Najwa Shihab, yaitu keadilan akan susah ketika tegak pada yang bayar. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.